Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan lagi firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami hari ini. Di saat kami akan merenungkan lagi firman, kami butuh kuasa Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, amaran ditolak. Ayat renungan diambil dari kitab Wahyu pasal 18 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya." William Miller dan rekan-rekannya memiliki satu tujuan dalam benak mereka: mempersiapkan orang-orang untuk kedatangan Yesus kembali. Mereka tidak berusaha menobatkan seseorang kepada sesuatu sekte atau golongan agama. Tetapi pada musim panas tahun 1844, kira-kira 50.000 orang mengundurkan diri dari gereja-gereja Kristen. Pada tahun itu ada tanda-tanda kemunduran nyata di hampir semua gereja Amerika Serikat. Fakta yang dikomentari baik oleh pers maupun para pendeta dari mimbar. Kegelapan rohani itu bukan karena Tuhan menarik kasih karunia ilahinya, tetapi karena manusia itu mengabaikan atau menolak terang ilahi itu. Pria dan wanita yang dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab pada akhirnya akan kehilangan kuasa untuk membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Dengan menolak amaran malaikat yang pertama dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, mereka menolak sarana yang disediakan surga untuk memperbaiki kejahatan yang memisahkan mereka dari Allah. Manusia mengalami kematian rohani yang terjadi dalam jemaat pada tahun 1844. Panggilan keluar dari Babel dalam Wahyu 18 ayat 4 menekankan kebenaran bahwa banyak umat Allah yang masih berada di Babel. Istilah Babel yang berarti kekacauan dapat dikaitkan dengan gereja-gereja ini yang semua mengaku mengambil ajaran atau doktrinnya dari Alkitab, namun terbagi-bagi menjadi banyak sekte dengan ajaran dan teori yang bertentangan. Pokok pikiran. Walaupun kegelapan kerohanian dan pemisahan diri dari Allah yang terjadi di gereja-gereja yang membentuk Babel itu, kelompok besar pengikut Kristus yang benar masih terdapat dalam persekutuan mereka. Banyak dari antara mereka ini yang belum pernah melihat kebenaran khusus zaman ini. Tidak sedikit yang tidak puas dengan keadaan mereka sekarang dan rindu kepada terang kebenaran yang lebih jelas. Waktunya akan datang bila mana mereka yang mengasihi Allah tidak lagi berhubungan dengan mereka yang mengasihi kepelesiran lebih daripada Allah, yang tampaknya beribadat tetapi menyangkal kuasa peribadatan itu. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 408. Pelajaran malam ini, Allah sedang memanggil pria dan wanita keluar dari kebimbangan kekristenan saat ini untuk berdiri teguh pada firman-Nya dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Setiap saat Roh Kudus selalu memanggil kami, mengingatkan kepada kami dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kami. Tuntunlah kami Tuhan agar kami boleh menyadari keadaan sekarang ini untuk menyampaikan kebenaran, sehingga kehidupan kami mampu untuk membedakan benar dan salah. Bapa di surga, kami siap untuk menjadi alat Tuhan. Di saat kami datang beribadah kepada-Mu, kami membuka hati untuk kami dapat diubahkan. Kami dapat berubah oleh pembaruan budi-Mu, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.